Ya, kembali lagi dengan preview. Ada dua match cukup besar, yaitu Belanda Ceko dan juga Belgia lawan Portugal. So far, sampai detik ini, prediksi gue lumayan akurat, hampir semua benar. Lo boleh setuju nggak setuju, dan para haters ya, semoga kalian sportif ya, konsekuen. Jangan pilih saran gue. Silahkan lawan gue, seperti banyak akun-akun haters yang beredar ya, bilang kalau coach pegang ini, kita pegang lainnya, siap-siap deg-degan. Salah satu yang gue andelin kan Belanda dan Itali. Jadi tolong jangan pegang Belanda dan Itali. Siapkan duit banyak untuk bangkrut. Oke. Belanda dan Ceko. Ceko ini lolos karena memiliki 4 poin, yaitu menang lawan Scotland. Ya, Scotland tahu sendiri tim kayak apa. Seri lawan Kroasia. Kroasia pun juga udah ngedrop, ngandelin Modric doang. Dan kalah lawan Inggris. Begitu juga Kroasia, Ceko nggak jauh beda lah, lagi menurun. Inggris kan ya kalian nonton sendiri lah, nggak usah gue bahas. Kacrutnya minta ampun. Bukan dari masa mereka juara grup atau menang atau enggak, tapi gaya bermainnya mutar doang, ngandelin setengah peluang dapat gol, udah selesai. Cetak 2 gol dalam 3 pertandingan ya. Tapi mereka memiliki kualitas untuk bangkit lagi, that's for sure. Tapi kita mau bahas Ceko. Jadi untuk gue sih Ceko gue nggak impress sama sekali. Sementara Belanda lagi on fire. Lawannya nggak kuat, gue bisa terima. Macedonia, Ukraina, Austria. Cetak 8 gol, kebobolan 2. Cuman, gue kan selalu bilang, gue nggak mau bahas skor. Gue hanya bahas permainan. Belanda dengan 3 back setelah selesai grup stage, nampaknya berjalan. Dalam arti, pemain lebih paham. Jangan lupa 2 friendly match sebelum Euro dimulai lawan Scotland, seri, mainnya jelek banget dengan 3 back. Akhirnya dirubah menjadi 2 kali ketinggalan, dirubah dengan 4-3-3 baru mulai berjalan. Ngerubahnya simple, Dumfries out, Berghuis masuk, udah jadi 4-3-3. Nah, terus lawan Georgia menang besar, main lebih bagus. Match pertama lawan Ukraina, serangan bagus, kebobolan 2 gol yang keren banget by the way. Ukraina ini nggak sejelek yang kalian pikir ya. Terus lawan Austria, Austria hancur, matchnya so-so, menang 2-0. Habis itu menang 3-0 lawan Macedonia, Wijnaldum cetak 2 gol. Dari sisi permainan Belanda ini berkembang. Oke. Cuman karena terlalu banyak pemain mediocre, masih tanda tanya apakah pemain mediocre bisa bermain konsisten atau tidak. Pemain kayak Van Aanholt contoh aja. Malen bermain bagus. Beberapa De Roon ya so-so. De Vrij lumayan bagus. Dumfries lagi bagus banget. Kipernya Stekelenburg ya so-so. Jadi terlalu banyak pemain yang nggak konsisten. Yang bagus kan Depay, De Jong, Wijnaldum itu konsisten, Dumfries konsisten. Sekarang pertanyaannya kan ada, apakah kalau seandainya Belanda bisa bermain seperti 3 grup ini, gue rasa nggak ada alasan untuk kalah. Cuman mereka juga harus belajar dari Ukraina bahwa belakang itu nggak boleh lengah. Kalau lengah bisa jebol juga, karena Patrick Schick lagi on fire. Kita lihat line up-nya, Belanda nggak akan berubah. De Ligt, De Vrij, Blind akan bermain di belakang. Di tengah, Dumfries di kanan, Van Aanholt di kiri. Van Aanholt dari sisi menang lebih bagus daripada Wijndal. Kenapa De Boer pasang Van Aanholt? Feeling gue untuk curi gol dulu baru berapa menit terakhir diganti sama Wijndal pada saat mereka bermain lebih bertahan. Dan itu dalam 2 match terakhir dia lakukan itu. Tengah nggak berubah, di center De Jong, Wijnaldum, De Roon. Nah, yang menjadi tanda tanya, apakah De Boer berani menurunkan Malen dengan Depay
atau Depay dengan Weghorst. Bedanya, Weghorst ini kuat dengan bola atas, kuat dengan megang bola. Cuman pada saat mendapatkan space counter, dia terlalu lambat. Malen lebih bagus. Berapa kali Malen masuk sebagai subs atau sebagai starter, dia memberikan assist terus. Oke? Jadi kalau banyak pandit di Belanda juga prefer Malen yang masuk. Gue juga lebih baik Malen daripada lu harus fight melawan 11-nya Ceko dengan bola-bola atas. Nah, Ceko is Ceko, ngandelin Patrick Schick. Darida di belakangnya, Jangto sama Musupus di sayap. Dua DM, Holles sama Soucek. Yang kita tahu kan dari Liga Inggris dan lain kan paling pemain kayak Koeval, Soucek, Patrick Schick. Yang lain ya nggak kita kenal juga. Jadi apa namanya, yang harus diwaspadai Patrick Schick ini gue lihat kayak Dumfries. Dumfries itu di PSV ya ups and down juga prestasinya. Patrick Schick di Roma, di Red Bull, di Leverkusen naik turun. Tapi kedua pemain ini lagi on fire dalam turnamen ini. Ini selalu ada dalam sebuah turnamen. Kalian masih ingat Renato Sanchez 5 tahun yang lalu di Euro 2016? Main luar biasa. Habis itu dijual ke tim besar, hilang nggak kelihatan sampai sekarang. Dan kemarin main bagus lagi, 1,5 pertandingan. Ya Patrick Schick kayak gini juga. Yang harus diwaspadai ya, kalau gue bilang sih Patrick Schick doang yang benar-benar harus di cover ketat oleh De Vrij. Harusnya De Vrij sudah cukup berpengalaman untuk bisa menahan Patrick Schick. Apalagi dia kenal dari AS Roma ya dulu. Begitupun juga De Ligt. Jadi kalau gue bilang sih ya Ceko ini harusnya nggak ada yang ditakutin lah. Cuman ya kita lihat, gue tetap unggulkan Belanda. Bahkan harusnya ya dengan kualitas yang mereka miliki bisa menang minimal dengan selisih 2 gol. Oke? Terus kita ke Belgia Portugal. Belgia Portugal itu sebentar gue cek dulu line up-nya. Line up Belgia Portugal. Belgia bermain dengan 3-4-3, cukup bagus. Kenapa? Karena ada Kevin De Bruyne. Di match pertama Kevin De Bruyne nggak main, mereka menang tapi agak terseok-seok. Kedua, ketinggalan dulu lawan Denmark 0-2 kalau nggak salah. 1-0. Habis itu Kevin De Bruyne masuk, diobok-obok Denmark, menang 2-1. 3 pemain belakang ini lambat. Ini yang bahaya. Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, mungkin Denayer yang main. Ketemu dengan pemain yang cepat kayak Jota, Ronaldo, Silva, itu cukup berbahaya, bahkan sangat berbahaya. Maka dari itu tugas dari Meunier, Hazard yang bermain di sayap harus mungkin lebih bertahan daripada menyerang untuk menahan 3 pemain depannya Portugal ini. Nah, di depan ada Carrasco, Lukaku, Hazard. Hazard ini ditunggu-tunggu, belum terlalu menonjol. Kalau Hazard lebih menonjol, harusnya bisa mengurangi beban Kevin De Bruyne. Lukaku juga lagi on fire. Jadi kita bicara 2 tim yang cukup imbang dari sisi kualitas. Di tengah Portugal ada Moutinho, Palhinha, dan Sanchez kemungkinan besar main. Di belakang Pepe, Ruben Dias. Ruben Dias nggak hebat-hebat juga amat. Sisi lemahnya di Semedo yang ketemu Eden Hazard. Ketemu Eden Hazard, harusnya Semedo ini diobok-obok, harusnya. Guerrero cetak own goal, ketemu Carrasco yang cepat juga. Jadi kedua tim ini memiliki plus dan minus pun. Portugal lebih ngandelin skill, cara gaya bermainnya secara organisasi lebih bagus Belgia. Kalau gue bilang, kalau dari sisi itu, sisi permainan Belgia lebih unggul. Sekarang tinggal efektivitas seperti apa. Portugal ini juga nggak konsisten. Lawan Jerman diobok-obok, lawan Perancis lebih bisa ngelawan karena skill lawan skill. Lawan Hungaria pun juga cetak gol di menit-menit terakhir. Jadi kalau dari sisi permainan gue unggulkan Belgia. Cuman ya, you never know.
Cristiano Ronaldo udah cetak 5 gol, oke? Walaupun berapa 2-3 dari penalti, still penalti pun juga harus masuk. Kalau semua berjalan normal sesuai dengan kapasitas pemain masing-masing, gue sih tetap unggulkan Belgia. Cuman ya sekali lagi, kalau match ini bedanya tipis-tipis. Oke, kita lihat, semoga menjadi pertandingan yang menarik. Kalau harusnya 2 match ini menarik, maka dari itu gue bikin review untuk 2 match ini. Thanks for watching.